Oke, jadi bentar ya, kita bacakan terjemahan ILT ini ya, ILT 3 ya. Karena di situ nggak ada seorang. Dalam bahasa aslinya nggak ada seorang ya. Dan aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain. Oh, lari, cuman ya Bang ini. Oke, saya tunjukkan bahasa aslinya. Di situ nggak ada pakai seorang. Roh Kudus itu nggak ada pakai seorang. Cuman ya kamu ini? Kan itu terjemahan ILT. Ya Pak, terjemahan lain. Kita langsung buka bahasa aslinya aja ya. Oke, sebentar. Nggak ada pakai kata seorang. Roh Kudus itu bukan seorang. Roh Kudus itu rohnya Tuhan Yesus. Roh Elohim itu sendiri ya. Kalau kamu berseorang kan kamu pikir manusia, bukanlah. Iya. Iya, silakan. Iya. Alon Parakleton. Jadi penolong yang lain, bukan seorang penolong, bukan, ya. Oke, bentar, kepada Bu penghibur yang lain. Ya, Alon Parakleton, penolong yang lain, nggak ada kata seorang di situ. Dalam bahasa aslinya nggak ada pakai seorang ya. Makanya kenapa LAI selalu melakukan revisi terjemahan, karena banyak tidak sesuai dengan bahasa asli. Jadi Yohanes 14 ayat 16 itu tidak ada di situ seorang ya, tapi penolong yang lain. Nah, maksudnya di sini adalah Roh Kudus. Kalau kita baca ya, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia. Karena memang betul roh Tuhan Yesus tidak bisa kita lihat ya, dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Lalu di ayat 26 ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Berarti Roh Kudus dalam nama siapa? Ya, haleluya. Roh Kudus dalam nama siapa? Nama Yesus. Wow, haleluya. Roh Kudus itu nama Yesus Kristus ya. Wow, haleluya. Oke, haleluya. Oke. Nah, sebentar. Oh ya. Oke. Oh ya, boleh, silakan. Enggak apa-apa, kamu dulu. Ya, silakan. Oke, di Yohanes 14:16, aku akan meminta kepada Bapa. Aku itu siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Bapa itu siapa? Roh keilahian Tuhan Yesus yang ada di sorga dan di segala dimensi. Jadi Yesus meminta kepada Yesus. Itu konteksnya dia sedang ada dalam dunia sebagai anak. Nah, kan dia Tuhan kan? Dia Tuhan kan? Oke. Yohanes 14. Oke, sebentar dulu. Yohanes 14. Ya. Ayat 16. Sebentar. 16. Bukan. Yohanes 14 ayat Ya. ini bentar, ayat 7. Oke. Kan waktu itu kata Tuhan Yesus ketika dia masih ada dunia, aku akan meminta kepada Bapa. Dia akan mengutus penolong yang lain, yaitu roh penghibur, Roh Kudus, betul ya? Nah, ketika Tuhan Yesus sudah di surga nanti, waktu itu kan masih di bumi. Lalu Tuhan menyatakan Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Makanya aku bilang baca semua, jangan sepotong-sepotong kamu baca, supaya kamu jangan gagal paham ya. Karena orang yang orang para pelemikis itu selalu comot-comot ayat. Ya kan, nggak baca semuanya, inti-intinya saya bacakan ya. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi yang mengutus Roh Kudus siapa? Betul. Yang mengutus Roh Kudus di sini siapa? Yesus. Ketika dia sudah di surga, dia mengutus Roh Kudus, betul? Berarti Tuhan Yesus itu
adalah Betul. Bapa itu sendiri. Betul. Haleluya, haleluya. Bapa itu sendiri. Oke. Oke. Itulah. Berarti- Karena gini, bentar dulu. berarti- Sebentar. Oke. Karena di ayat Yohanes Iya, 19 ayat 25, Tuhan menyatakan ya, semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu, ya. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku katakan kepadamu ya, bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Artinya, ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, dialah yang mengutus Roh Kudus itu. Dan kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tidak meminta kepada Oke. Bapa. Kenapa? Dia sudah kembali kepada hakikatnya, kepada kemuliaannya sebagai Bapa cahaya terang tak terhampiri. Ya, makanya jangan berdoa dalam nama yang lain, karena ada yang ngajarin ya, diajaknya Maria berdoa supaya Maria nyampaikan kepada Yesus Kristus, lalu Yesus Kristus nyampein kepada Bapa. Itu ajaran tidak sesuai dengan Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan harus berdoa dalam namanya. Dia tidak meminta kepada Bapa. Kenapa? Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia sendiri penjawab doa kita. Makanya jangan asal dengarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Masa kamu ajak Maria berdoa, terus supaya Maria nyampein ke Tuhan Yesus, Tuhan Yesus nyampein kepada Bapa? Kok ada tingkat-tingkatan Tuhan itu? Macam mana lah itu? Nah, itu nggak sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengajarkan Tuhan Yesus Kristus lah Bapa kita yang baik, yang mengabulkan doa-doa kita, karena Dia adalah Sang Amin. Wahyu 3:14. Dia adalah Sang Amin. Kenapa Tuhan Yesus dikatakan Sang Amin? Dialah yang mengabulkan doa-doa kita. Tuhan Yesus nggak meminta kepada Bapa. Kenapa? Dialah Bapa kita itu sendiri. Makanya selama Dia ada di dunia, Tuhan Yesus berkata-kata dalam kiasan, sehingga Dia mengatakan, aku akan minta kepada Bapa. Ternyata setelah Dia kembali ke surga, Dia yang mengutus Roh Kudus itu kepada kita. Wow, haleluya, haleluya. Haleluya. Boleh gantian bicara? Silakan. Oke, iki ya. Jadi begini, Mi. Nah, kalau kita sini kan diskusi santai, ganti-gantian dong, jangan diborong semua ini. Jadi di Yohanes 14 di situ Yesus berkata, itu perkataan Yesus ya. Aku Jangan akan bolak-balik meminta lagi ke kepada situ. Bapa. Jangan bolak-balik. Itu dia Iya, berkata-kata dengar dulu. dalam kiasan, karena Iya. dia masih ada di dunia, konteksnya sebagai Oke, anak dengar Allah. dulu. Hey, hello. Jangan Iya, bolak-balik dengar ke dulu, situ kasih saya lagi. bicara. Kasih saya bicara. Nggak bisa. Iya, oke, Soalnya oke. wasting Iya, time iya. bolak-balik ke situ. Kan Tuhan Yesus sudah menyatakan, aku berkata-kata Oh, kepadamu oke, dengan nggak usah kiasan, bolak-balik. karena Oke. dia masih ada di dalam dunia. Dalam konteksnya dia Oke. anak Allah yang memberikan kita keselamatan kekal di atas kayu salib. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan kalau dia sudah pergi ke Oke, surga, dia oke, yang mengutus Roh Kudus itu kepada kita dan berdoa di dalam namanya, Oke, oke, karena oke. dia Iya, adalah iya, Bapa iya. kita yang baik. Iya, oke. Iya, oke, Udah. oke. Ya udah Saya cukup tidak sampai ke situ situ. lagi. Oke. Iya, saya Atau tidak kamu ke mau situ. klaim itu? Oke. Sekarang sabar. Ah. Oke. Oke, sekarang ketika kamu memaksakan dia jadi Tuhan, di Matius 11:25 di situ Yesus berkata, aku akan Bentar dulu, meminta kepada nggak mau. Bapa Tuhan langit dan bumi. Jangan kamu Sabar dulu. membuat Sabar kamu dulu. jangan membuat narasi yang memframing ya. Saya memaksa Tuhan Yesus jadi Tuhan. Oke. Nggak, bentar dulu. Oke, oke. Saya mau klarifikasi Iya, dulu iya. dari kamu. Sebenarnya yang Siap, dipaksa siap, Tuhan itu siap. siapa? Siapa Oke, yang dipaksa oke, jadi siap. Tuhan? Iya, Tuhan iya. Yesus. Bentar Oke, dulu. oke, oke, Kamu oke. harus jawab nih. Saya Iya. mau tanya dulu sama kamu ya. Standar Tuhan itu dia maha kuasa. Dia mudah melakukan segala perkara, betul? Ya. Betul nggak? Iya. Betul. Oke, saya mau tanya dulu sama kamu. Tuhanmu itu benar nggak dia Tuhan? Iya, benar. Lalu apa bukti kemahakuasaannya yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun kalau dia betul Tuhan? Kalau untuk sampai sekarang bisa Mbak buka Quran surah Luqman ayat 10. Apa itu? Kamu aja yang buka, kenapa harus saya? Oke. Quran surah Luqman ayat 10 di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Tetapi di Bible Anda langit dan bumi ada tiang. Bagaimana itu? Apakah itu kiasan juga? Oke, iya betul, itu kiasan. Nah. Sebentar. Oh, kiasan lagi. Kamu bilang bahwa Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi.
Betul ya? Ya. Itu bukti bahwa Ya. Tuhanmu Maha Kuasa. Iya. Kan yang saya Apalagi tanya apa Tuhan tidak bukti? bisa jadi manusia. Sebentar, apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang telah disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Itulah dia terbukti Tuhan, kan? Karena kamu, Oke. jadi kita di sini Oke, bisa nilai oke. siapa yang dipaksa jadi Sekarang Tuhan. kita buktikan. Bentar dulu, bentar. Oke, Iya. oke. Jadi kita bisa nilai ya, Oke. biar netizen yang menilai siapa sebenarnya yang dipaksa jadi Tuhan, ya. Apakah Tuhan Oke, atau Tuhan-Tuhan yang kita lihat lain? siapa Ya. yang oke. Haleluya. Oke, siap. Oke. Haleluya. Sabar, Ah. Mbak. Kasihlah saya Kamu bicara klaim, sebentar. ya bentar, Begini, kamu klaim setiap- bahwa Tuhanmu menciptakan langit dan bumi. Itu kan klaimmu. Ya, kan yang saya tanya apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Ya kan? Nah, Oke, kalau kan kamu yang mengatakan saya bicara Tuhanmu yang dong. menciptakan langit dan bumi, jauh sebelum kita muncul di abad ke-7, di sebelumnya itu, ya jauh sebelum itu, Alkitab sudah berkata bahwa Tuhan Yesus Kristuslah sang Oke. pencipta segala sesuatu. Dan Oke, banyak oke. saksinya itu para nabi, diberi penglihatan Tuhan Yesus Kristus Oke, menciptakan oke. langit dan bumi. Klaimmu gugur. Oke. Gantian ya, gantian. Boleh, sudah bisa Nah, saya berbicara. silakan. Oke. Silakan, apa Mbak bukti tadi kemahakuasaan kata, Tuhanmu? karena begini Mikana. Mikana katakan, tunjukkan kebesaran Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak, betul? Nah, Betul. Apa sekarang, bukti kemahakuasaan Mbak, Tuhanmu yang oke. disaksikan oleh orang banyak Iya, dan iya, tak bisa benar. diklaim oleh Oke. siapapun? Oke, diam dulu. Oke, siap, diam dulu. Mbak Mikana buka Quran Surat ayat 10, dibaca situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi tanpa tiang. Sekarang Mbak Mikana keluar rumah dan lihat ke langit, ada tiang atau tidak? Ada atau tidak? Kalau memang tidak ada tiang, berarti itu satu yang kebesaran. Sekarang kita pindah ke Bibel. Di dalam Bibel dikatakan tiang langit bergoyang-goyang. Saya tanya sama Mbak, apakah langit punya tiang? Begini, dalam Alkitab itu ada Oh, begini. perumpamaan, ada Ya. kiasan, ada simbol, ada angka, ada memang secara harfiah. Tetapi kalau proses penciptaan, ya langit nggak ada tiang. Kalau yang kamu bilang itu langit, tiang-tiang langit bergoyang itu perumpamaan, itu adalah kiasan. Oh. Ya, jadi supaya kamu paham di mana ayat yang harfiah, perumpamaan, kiasan, simbol, angka, ya makanya ada kayak angka 66 ya. Angka 66 itu angka betul 66 betul tertulis enggak, itu adalah Oke, ya oke. bilangan tentang manusia, dialah antikris. Nah, yang Oke. saya tanya apa bukti kemahakuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Bukti dia adalah Tuhan yang sejati. Karena kan kamu tadi mengatakan, ya kan kamu memframing saya memaksa Tuhan Yesus jadi Tuhan. Loh, mari kita buktikan Saya tidak siapa yang sebenarnya yang memaksakan. dipaksa jadi Tuhan. Apakah Tuhan Yesus apa Tuhan-Tuhan yang lain? Oke, silakan. Dengar dulu, Apa Mbak bukti Mikana. kemahakuasaan Kasihlah Tuhanmu yang saya telah disaksikan berbicara. oleh orang Iya, banyak dan tak kasihlah bisa kita diklaim oleh berbicara. siapapun? Karena kalau kamu mengatakan Kasihlah Tuhan kita yang menciptakan berbicara. langit dan bumi tanpa tiang, ya kan? Sebelum kitamu ya menuliskan tentang itu, Alkitab sudah berkata bahwa Tuhan Kristuslah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan langit Oke. ya waktu di proses penciptaan memang nggak ada tiang. Tapi kalau kamu baca yang di kitab Oke. Ayub, Mazmur ya, tiang awan bergoyang-goyang segala macam, itu perumpamaan, itu kiasan, itu sastra. Oke. Paham? Oke. Nah, oke, silakan. paham, Apa paham. bukti Ya, ganti bahwa Tuhan berbicara itu dulu. Maha Kuasa? Oke, Silakan. Oke, kita ganti-ganti berbicara dulu, Mbak. Tadi saya katakan, bilang Mbak begini, Mbak memaksakan Yesus itu menjadi Tuhan karena di dalam Bibel di situ banyak sekali Yesus mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jadi Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan langit dan bumi adalah Bapa. Dia hanya seorang utusan. Anda memaksakan dia jadi Tuhan. Sekarang apa ciptaan? Di mana Yesus menciptakan langit dan bumi? Di mana? Tunjukkan ayatnya kepada saya. Baik. Di mana? Sabar, saya Gimana? tunjukkan ya. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14, di situ dijelaskan ya. Yohanes 1 ayat 1. Ini gimana sih? Belum menjelaskan udah Oke, panik silakan, duluan, silakan. udah ketawa. Oke, Udah, oke. nggak usah kau ketawa menutupi kepanikanmu. Iya, oke, silakan Mbak Mikana. Silakan Mbak Mikana.
silakan. Ini sebenarnya Kembali ke bikin pangkalannya. ketawa itu karena untuk menutupi grogi ya kan, malu nggak bisa jawab. Oke, silakan. Silakan. Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Silakan. Oke, jadi di ayat Yohanes 1 ayat 1, Tuhan sudah sang firman, dia yang berfirman, dia pemilik firman. Di ayat 3 ya, dialah yang menciptakan segala sesuatu, tanpa dia tidak ada yang jadi dari segala yang telah dijadikan ya. Di ayat 9, dia adalah terang yang sesungguhnya. Di Yohanes 10, dialah yang menjadikan dunia. Yohanes 11, Israel adalah milik kepunyaannya, dan sang firman itu atau Elohim itu datang menjadi flesh ya. Itulah Tuhan Yesus. Jadi di situ dia secara harafiah, itu ayatnya harafiah ya, bukan perumpamaan, bukan kiasan. Memang Tuhan adalah sang pencipta segala sesuatu ya. Lalu di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, bahwa Tuhan Kristus adalah sang pencipta segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dia sudah ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung dalam Dia ya. Makanya di Yesaya 44 ayat 24, dia seorang diri ya, sendiri, esa, tunggal, mono, yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada yang mendampingi. Makanya di Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, itu adalah Tuhan Yesus prakenosis. Dia yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya ya. Di situ waktu penciptaan langit nggak ada tiang. Makanya kalau yang tentang tiang itu itulah perumpamaan, itu kiasan. Kalau Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 itu bukan perumpamaan, itu bukan kiasan, tetapi secara fakta, secara harafiah, Tuhan Yesuslah yang menjadikan segala sesuatu, langit dan bumi, dan juga termasuk manusia. Makanya hanya Alkitab yang bisa menjelaskan bagaimana proses penciptaan selama 6 hari ya, secara sistematis, terstruktur, dan teramat baik, hanya dalam Alkitab. Makanya kalau kamu tanya Tuhan harus menciptakan manusia masa hari keberapa, Alkitab bisa menjawab. Coba saya tahu sama kamu, kalau betul Tuhanmu yang menciptakan manusia, masa keberapa manusia ciptakan? Silakan. Oke. Masa keberapa Tuhanmu menciptakan manusia? Jawab. Oke, diam dulu. Jawab. Diam dulu. Jangan jangan kejang-kejang. Jangan kejang-kejang, sabar dulu. Mbak Mikana, kalau begini Mbak Mikana. Mikana, dengar dulu lah. Ketika Anda mengatakan bahwa Yesus menciptakan langit dan bumi, Yesus menciptakan seluruh manusia, pertanyaan saya yang receh-receh, pertanyaan pasaran saja. Kira-kira menurut Mbak Mikana ini, tua siapa Yesus sama Maria itu? Silakan. Nah, makanya aku bilang, kamu nggak usah ganti topik untuk menutupi. Kalau kamu nggak bisa jawab, kamu nggak bisa buktikan Tuhanmu Tuhan yang sejati. Jawab. Nah, ternyata kita bisa nilai ya, siapa yang dipasangkan jadi Tua Tuhan. siapa Yesus sama Maria? Siapa yang dipasangkan jadi Tuhan, ya kan? Kita sudah tahu siapa. Wow, haleluya. Oke, saya jawab. Oke. Habis itu Mbak Mikana bertanya kepada saya, daripada saya bertanya Mbak Mikana putar-putar, tua siapa Yesus sama Maria? Silakan. Udah Tuhan Yesus tidak bisa disandingkan umurnya dengan manusia. Sekarang ya kan, kalau memang betul ya kan, Tuhanmu itu Tuhan yang sejati, apa bukti kemahkuasaan Tuhanmu yang disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim oleh siapapun? Oke. Saya buktikan dari Al-Fatihah sampai kan sama Mbak Mikana. Tapi Mbak Mikana jawab dulu biar netizen tahu. Kira-kira tua siapa Yesus sama Maria? Oke, nggak apa-apa. Saya minum dulu, saya akan jawab ya. Tapi kamu nanti kalau nggak bisa jawab, artinya bisa nilai ya. Oke. Tua siapa? Baik. Jadi saya mau tanya dulu sama kamu, mana lebih duluan lahir, Maria apa Abraham? Ya, Abraham. Baik, Abraham ke Maria udah ribuan tahun ya. Tapi Ya. Tuhan berfirman, Yohanes 8 ayat 48 sampai 59. Saya bacakan inti-intinya ya. Orang Farisi, orang Yahudi berkata sama Tuhan Yesus di Yohanes 8, dengan siapakah engkau samakan dirimu? Adakah engkau lebih besar dari bapa kami Abraham? Jawab Tuhan Yesus, bapamu Abraham sudah berjumpa dengan aku dan dia bersuka cita. Lalu orang Yahudi berkata, Yohanes 8 ayat 57, hah? Haleluya. Umurmu belum sampai 50 tahun. Nih udah. Diam dulu, jangan panik ya. Iya. Orang Yahudi berkata gini sama Tuhan Yesus. Panik ya.
umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. What? Kata orang Farisi. Apa jawab Tuhan Yesus? Ya, dengarin jawab Tuhan Yesus nih. Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Wow, apa reaksi orang Yahudi? Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang. Sebelum Abraham ada, sebelum Abraham jadi, Tuhan sudah ada. Artinya dia adalah Elohim itu sendiri. Itulah kenapa dia mau dilempari, tapi dia tiba-tiba menghilang. Kenapa dia bisa menghilang tiba-tiba? Karena dia maha kuasa. Itu Tuhan Yesus terbukti Tuhan yang maha kuasa, bukan dipaksakan jadi Tuhan. Nah sekarang jawab, ya dari sini kita sudah tahu ya mana lebih tua, Tuhan Yesus atau Maria ya. Jadi tidak bisa disandingkan umur Tuhan Yesus dengan manusia. Ya Abraham aja sudah Tuhan katakan, Bapamu Abraham, dia sudah melihat aku. Karena apa? Tuhan Yesuslah yang berfirman kepada Abraham. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, ketika Yahweh Elohim datang ke dunia ya, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8:24. Dia siapa? Yahweh Elohim. Karena Yahweh Elohim lah yang berfirman kepada Abraham. Kapan Tuhan menjumpai Abraham? Haleluya, Baca di Kejadian 18. Haleluya. Ya. Di Kejadian 18 waktu Ya, Abraham haleluya. duduk di bawah Oke. terbantin. Sebentar dulu, jangan panik. Waktu Abraham duduk di bawah pohon terbantin di Kejadian 18, di situ datang Tuhan jumpai Abraham. Nah, dari sini sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang silakan saudaraku jawab pertanyaan saya yang tadi. Sekarang kita bisa nilai siapa yang dipaksakan jadi Mute Tuhan. dulu, Apakah biar Tuhan saya Yesus lagi apa ganti-ganti. Tuhan-Tuhan yang lain? Oke, iya. Iya, biar saya bicara lah. Ya, oke. Jadi, ya beginilah ya, teman-teman di bawah bisa lihat ya. Yang saya tanya Yesus sama Maria siapa yang tua, dia lari ke Abraham. Nah, berarti Kan nggak saya tanya berakal nih simpel. orang. Antara Yesus sama Tadi Maria saya tanya sama siapa yang kamu, tua? mana lebih tua Abraham, mana lebih tua, mana lebih duluan lahir, Abraham apa Maria? Kamu jawab Abraham yang lebih dulu, bahkan jauh lebih dulu, ribuan tahun. Ini gimana ya? Aduh, ngelek lagi apanya ini apa? Jaringannya seperti imannya yang suka ngelek. Masa dari situ dia nggak bisa menyimpulkan ya teman-teman? Saya tanya, mana lebih duluan lahir, Abraham apa Maria? Abraham. Abraham ke Maria ada ribuan tahun, 2000-an tahun apa gimana jauhnya ya? Masa lagi ditanya siapa lagi lebih tua? Gimana sih si loading ini? Makanya namamu jangan loading supaya ya ini nggak loading mulu. Loading, makanya namamu jangan bikin loading di situ supaya ini jangan loading melulu, bolak-balik tanya. Udah kemana dia? Aduh Tuhan, lancarkanlah jaringan loading ini Tuhan Yesus, amin, supaya beliau bisa dengar, nggak macet-macet gini. Aduh, loading. Atau sengaja kali ini ya supaya dia nggak bisa jawab yang tadi. Ya. Bagusin jaringannya. Halo, loading. Udah kemana lagi nih? Oke, kita turunkan lagi si loading ini ya. Ini kayaknya mau melarikan diri. Oke, kita turunkan dulu ya. Baik, loading, mohon perbaiki jaringannya, nanti kamu naik lagi ya. Jangan kabur kamu dari pertanyaan saya ya. Asik.
Jadi biar bisa kita nilai siapa yang dipaksakan jadi Tuhan, apakah Tuhan Yesus atau Tuhan-Tuhan yang lain. Karena dia bilang saya paksakan Yesus Kristus jadi Tuhan katanya. Wah, udah terbukti Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, disaksikan oleh orang banyak dan tak bisa diklaim siapapun kuasa Tuhan Yesus. Masa kamu bilang lagi dipaksakan jadi Tuhan? Kamu ini. Ya, selamat sore Abang Umar. Iya, mau nanya nih karena ngerti bahasa Indonesia kan, orang Indonesia kan? Iya, pastilah Bang. Iya. Kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar Bang. Mantap, karena kita warga Indonesia ya. Ya, Ini karena ngerti utusan enggak? Apa? Mengerti, Bang. Utusan itu. Ya, coba ungkapkan atau yang jelas.